يا هجرة ضمت جمال محمد الحويت كريما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هديني بكل نية الصالحة برضي تعالى بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس جميعا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على صلة رحم وطلب العلم في هذا المجلس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita mengawali thalabul ilmi kita di kesempatan malam hari ini dengan menitipkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa syukur itu selalu perlu disampaikan dan mengapa penting untuk selalu dititipkan? Karena sederhananya setan dan Allah itu sudah MOU. Allah itu sudah menetapkan bahwa setan itu akan berada di neraka, tetapi ditangguhkan kedudukannya, ditangguhkan keberadaannya hingga sampai nanti ila yaumil qiyamah. Dan apa MOU-nya? Karena setan sudah ditetapkan ada di neraka ila yaumil qiyamah, pada saat di hari akhirat nanti, maka kemudian setan pun mengajukan tuntutan untuk menggoda kita, anak cucu Adam, dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri, atas maupun bawah kita. Dan Allah mengatakan, panjenengan saged persani nanti di surat Al-A'raf, percakapan antara Allah dan setan yang menjadi monumentalnya MOU antara Allah dan setan, yakni setan boleh menggoda anak cucu Adam, tapi Allah sudah memastikan tidak akan pernah bisa setan itu menggoda anak cucu Adam, yakni di antara anak cucu Adam yang pandai untuk bersyukur. Oleh karena itu, biar hati kita senantiasa terjaga keimanannya, biar pikiran kita senantiasa terjaga kebaikannya, patut kiranya rasa syukur ini harus terus dititipkan. Tidak hanya dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, tapi ayo terus ditingkatkan sampai ke level pikiran selalu berprasangka, berpikir yang baik, berhusnudzon, matur nuwun kepada Allah. Diteruskan di level yang ketiga, yakni di level hati, bagaimana hati kita senantiasa ikhlas dan ridho dengan segala apa yang Allah tetapkan atas diri kita. Kemudian diteruskan pada level tindakan atau perilaku, bagaimana perilaku kita, apapun yang kita lakukan semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga level yang terakhir, yakni level kebiasaan. Level bagaimana kemudian mulai dari ucapan selalu mengucap alhamdulillah, sehingga masyhur di surat Yunus ayat 10 yang biasa panjenengan baca setelah sholat tarawih, doanya da'wahu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam anilhamdulillahi rabbil alamin, yang intinya
bahwa kemudian orang-orang yang membiasakan mengucapkan hamdalah dari awal hingga akhirnya, maka itulah sejatinya calon penghuni surga. Sehingga kalau bahasa saya, ayo perilaku surga kita download lalu kita install pada diri kita. Aktivitas yang ada di surga itu kemudian kita pelajari, kita kaji, lalu kita coba lakukan pada kehidupan kita di dunia ini. Maka insya Allah kita akan merasakan surga sebelum surga. Dan mudah-mudahan jika di dunia ini kita bisa melakukan aktivitas penduduk surga, kita sudah bisa dipastikan menjadi calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Dan setelah ucapan tentu yang kedua pikiran, yang ketiga perasaan, yang keempat tindakan, dan yang lima ayo menjadi sebuah kebiasaan. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan syukur itu Allah tambahkan keikhlasan, Allah tambahkan keistiqomahan kepada kita untuk terus berbuat baik dan mengajak kepada kebaikan. Dan yang kedua, salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada akhirnya nanti kita bisa bertemu, berkumpul bersama beliau dalam keadaan ridho dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di malam ini, masih melanjutkan tentang salat, babnya tentang as-salatu, yakni bab tentang salat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa macam salat sunnah. Kalau yang wajib insya Allah sudah paham, sudah tahu. Sedangkan yang sunnah kadang ada sebagian di antara kita niki sing tasik dereng paham, bahkan mungkin baru dengar atau belum pernah melakukan sama sekali. Maka perlu kiranya tersampaikan biar manfaat dan menjadi amal ibadah. Dan terlupakan begitu pulang dari kajian akad yang lalu, ada sholat sunnah yang belum tersampaikan. Setelah sholat duha, kita awali dari pagi itu ada isyraq, ada duha, ada rawatib qobliyah dan ba'diyah, ada sholat mutlak, ada sholat taubat, ada sholat wudhu, kemudian ada tahajud, ada witir, ada yang belum tersampaikan selain itu, yakni sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi kalau ada gerhana matahari, beberapa waktu yang lalu gerhana bulan, di sini wonten sholat apa mboten? Mboten enten. Oh nggih. Kebetulan kula nggih supe ngemutaken nangletaken keranten pun langsung angsal jadwal ten Masjid Al-Ikhlas Larangan Sidoarjo. Dan alhamdulillah mulai ba'da maghrib sampai isya ditutup dengan tasyakur bin nikmah, maka itu bisa dilakukan. Kalau gerhana bulan itu kemudian disebut dengan sholat sunnah khusuf pakai kho. Kalau gerhana matahari menggunakan kata kaf atau huruf kaf, khusuf dan khusuf. Jadi sholat yang bisa dilakukan sholat sunnah selain yang tersebut tadi ada sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Ada sedikit yang berbeda dalam tata caranya khusus untuk dua sholat tersebut, yakni jumlah berdiri dan rukuknya. Sama-sama 2 rakaat, tetapi setelah niat takbiratul ihram berdiri, lalu kemudian baca al-fatihah dan surat yang dijaharkan, lalu kemudian rukuk. Setelah rukuk mboten iktidal, tapi berdiri lagi membaca surat, membaca al-fatihah lagi, surat lagi. Kemudian rukuk, iktidal, sehingga 1 rakaat itu sebanyak 2 kali rukuk. Dalam sholat 2 rakaat berarti 4 kali rukuk, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Ada juga yang belum tersampaikan, yakni ya memang kita karena jarang ya, mungkin bahkan belum pernah, yakni sholat meminta turunnya hujan. Disebut sholat sunnah napa? Istisqa. Salat sunnah meminta hujan. Nek daerah-daerah sing asli Tuban, Cepu, Lamongan, daerah Paciran mereka ketika kondisi kemarau yang akut, ngoten nggih, kemarau yang berat, maka banyak beberapa kampung itu melakukan salat istisqa. Dan kesunahannya salat sunnah istisqa hampir sama seperti salat gerhana matahari atau bulan, terdapat khutbah.
Jadi sholat sunnah yang ada khutbahnya itu Idul Fitri, Idul Adha, lalu kemudian sholat istisqa, gerhana bulan, gerhana matahari. Lah istisqa ini yang menarik, selain kita sholat dan ada khutbah, disarankan sebelum sholat itu berpuasa. Jadi katakanlah kita mau menyelenggarakan di hari Ahad begitu nggih, maka kemudian mundur dihitung hari Sabtu, hari Jumat. Itu puasa, napa niki, Bang? Kabeletan napa ngene? Nggih. Jadi mulai dari hari Jumat itu berpuasa. Puasa sunnah, bertobat kepada Allah, meminta ampunan dari Allah mulai hari Jumat, Sabtu disambung Ahadnya. Dan di hari Ahad ketika mau berangkat sholat sunnah istisqa, disunahkan membawa hewan ternak. Sing nggak ada ayam beto ayam, sing nggak ada kambing beto kambing. Di betoten masjid itu Ustaz, nggih, tapi di salatan Jawi mboten dijak salatan lebat. Lah pelayan ngoten lah. Jadi diajak dalam rangka apa? Karena hewan diyakini bisa meminta kepada Allah, sehingga betul kalau orang tua mengatakan kalau ada sesuatu itu biasanya justru hewan itu lebih peka daripada manusia. Ada orang mau meninggal, ada burung napa? Dares, gagak hitam, atau kemudian beberapa ayam berkokok ketika pagi hari ada malaikat yang turun, maka ini memang betul ma'asyiral muslimin. Jadi kondisinya bahwa kemudian hewan itu lebih peka, lebih sensitif daripada kita itu memang betul. Sehingga saat sholat istisqa itu disunahkan dibawa. Baik, insya Allah itulah gambaran ada sholat wajib dan sholat sunnah. Maka kita berupaya sholat wajib tentu harus kita lakukan karena hukumnya wajib, tatkala kita tinggalkan maka kita berdosa. Sedangkan sholat sunnahnya nggih monggo semampunya panjenengan, mana yang kira-kira tidak mengganggu kesibukan, mana kira-kira yang panjenengan ikhlas mengerjakan, kerjakan. Saat saya itu ikhlasnya duha, nggih monggo. Berapa rakaat bebas, minimal semua sholat sunnah itu 2 rakaat. Termasuk taraweh pun juga demikian. Panjenengan taraweh katakanlah 2 rakaat saja, mboten napa-napa, sunnah mawon kok. Tidak harus kemudian dipaksakan 8 atau 20. Yang penting sholat sunnah itu dikerjakan dengan ikhlas. Terlebih kalau kemudian itu bisa dikerjakan dengan istiqomah. Mulai pagi itu diawali duha katakanlah, kemudian sebelum dan sesudah zuhur ada qobliyah dan ba'diyah, kemudian sebelum asar ada qobliyah, kemudian ba'da maghrib ada ba'diyah, isya boleh qobliyah ba'diyah, tetapi ini hukumnya ghairu mu'akkad. Jadi salat sunnah rawatib ada 2 nggih, ngapunten ditambahkan lagi. Ada salat sunnah rawatib yang mu'akkad, Nabi sering melakukan. Ada salat sunnah rawatib ghairu mu'akkad, Nabi jarang melakukan. Apa saja yang termasuk yang mu'akkad? Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ba'da maghrib, sampun sebenarnya. Tapi seringkali di antara kita kemudian menambahkan qobliyah ba'diyah isya, monggo. Bahkan qobliyah maghrib silahkan. Tapi hukumnya ghairu mu'akkad, Nabi jarang melakukan. Tapi kalau panjenengan melakukan, Nabi juga tidak melarang. Jadi prinsip hadis itu tidak semata-mata Nabi melakukan saja, tapi tidak hanya apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi tetapkan, termasuk apa yang Nabi biarkan ketika Nabi melihat. Ketika panjenengan atau sahabat saat itu sholat sunnah qobliyah isya, kemudian Nabi tidak melakukan tapi membiarkan, itu juga menjadi satu hadis. Tetapi derajatnya hadis memang ada derajat mulai dari sahih, kemudian hasan, terus kemudian dhaif, kemudian ada maudhu. Lah derajat hadis ini yang kemudian dikaji oleh beberapa orang di antara kita, sehingga ada yang kemudian saya hanya mau melakukan yang sahih-sahih saja. Sedangkan yang hasan atau yang ada di antara keduanya, hasan dan sahih, itu namanya hadis jayyid, ngoten nggih. Itu ada yang tidak melakukan. Ada yang mau melakukan yang dhaif, yang penting adalah fadhailul amal. Yang penting itu membawa kebaikan.
Misalkan anadzofatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Ini sebenarnya bukan hadis, ini mafudhot atau kata mutiara. Tapi ada hadis yang menerangkan seperti itu hampir sama, ya silahkan tidak apa-apa. Jadi pada prinsipnya setiap di antara kita punya pilihan ma'asyiral muslimin. Ya paling mudah memang kita mengkaji, ngaji kados ngeten niki sehingga tahu keberadaan kedudukannya, dan selain itu kemudian kita melakukan apa yang kemudian kita yakini kebenarannya. Jenengan boten yakin, tidak usah dilakukan, tidak apa-apa. Jadi itu sholat sunnah rawatib. Dan sekarang kita masuk pada perkara-perkara yang kemudian menjadi syarat, menjadi rukunnya sholat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, untuk syarat sholat itu ada yang membedakan menjadi dua, ada syarat sah dan ada syarat wajib. Ada syarat sah dan ada syarat wajib. Tapi dalam kitab Mabadiul Fiqhiyah niki dijadikan satu. Syaratnya satu, yang pertama harus suci dari hadas dan najis, lalu kemudian yang kedua adalah menutup aurat, yang ketiga kemudian masuk waktunya sholat, dan yang keempat menghadap kiblat. Ini syaratnya sholat. Sedangkan rukunnya sholat, ada beberapa perbedaan dalam kitab itu. Ketika saya kaji, saya lihat ada yang rukun itu sampai 17 rukun. Ada yang kemudian rukun sholat itu hanya istilahnya urutan-urutan saja, yang tumaknina itu dijadikan satu. Jadi ada yang 13, ada yang 17, ada yang 14. Apa saja rukun sholat yang 13? Satu, diawali dengan niat, baik terlafatkan, terlesankan maupun di dalam hati. Jadi panjenengan yang meyakini harus terucapkan qasdul fi'linya usolli fardhul maghribi, monggo. Bagi yang cukup di dalam hati juga silahkan. Yang penting ada lafadz yang terbaca. Dalam hati kan pasti harus ada lafadz. Masa di batin tok kan boten. Pokoknya niat sholat karena Allah Ta'ala, ya tidak apa-apa juga, itu sudah termasuk syarat qasdul fi'linya niat. Tapi yang penting ada lafadz yang runtut, yang tertib, yang pas, maka kita ikuti ulama-ulama kita. Kalimatnya sederhananya usolli fardhul maghribi thalatha raka'atim mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Terucapkan monggo, dalam hati juga silahkan. Bagaimana kalau saya tidak niat, Ustaz? Ya tidak sah. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan perbuatan kita itu dinilai niatnya. Sedangkan pada prosesnya, aktivitasnya nanti juga dinilai, tapi tidak sebesar perkara niat. Satu, niat. Kemudian yang kedua, rukun sholat adalah berdiri bagi orang-orang yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri, maka boleh sholat sambil duduk. Nanti sholat sambil duduk di kendaraan boleh, atau ketika sakit mboten usah maksa-maksa, wis pokoknya mboten kuat, mboten kiat kali lenggah mboten napa-napa. Kalau kondisi duduk tidak bisa, maka kemudian boleh sambil berbaring. Ini yang kemudian menjadi dasar dari Al-Qur'annya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Iling marang Gusti Allah nalikane ngadeg, gak kuat ngadeg ya lungguh, gak kuat lungguh ya berbaring. Niki nggih. Dan ketika berbaring pun kondisi gerakan tidak kuat, maka menggunakan isyarah, ketipan mata boleh. Lah nek pun mboten kuat malih nggih dibatin mawon, andekan semuanya stroke ngapunten, misalkan tidak bisa bergerak sama sekali, ya di dalam hati. Tapi tetap ada bayangan, ada pikiran, oh sekarang saya sholat, oh sekarang saya berdiri, oh sekarang saya kemudian rukuk. Jelas terlihat dalam pikiran. Kalau sudah tidak bisa ngapunten, ya disolati. Makanya mumpung kita masih sehat, ada masjid di tengah-tengah lingkungan kita, ayo kita makmurkan. Kita datangi, kita sholat berjamaah. Insyaallah fadilah, keutamaan dan berkahnya luar biasa. Jadi yang kedua adalah berdiri bagi orang yang puasa. Kemudian yang ketiga adalah mengucapkan takbiratul ihram. Nah, mengucapkan takbiratul ihram ini saya titip sambil hadirkan kekhusyuan atas diri kita, biar tidak seperti anak-anak zaman dahulu kalau sholat, atau anak-anak sekarang ngoten nggih, wis syukur Allahu Akbar, tapi tidak membawa dampak bahwa Allah Maha Besar, urusan kita tidak ada apa-apanya dibanding Allah. Maka saya titip ketika mengumandangkan takbir itu kemudian hadirkan kekhusyuan.
Apa bentuknya? Bagaimana bentuknya? Boleh ketika mengangkat Allah dalam hati kita. Ada sebagian ulama yang meriwayatkan membaca niat. Makna niatnya terucap di dalam hati. Ada juga sebagian ulama juga mengatakan ketika kita Allahu Akbar sambil memaknai Allah Maha Besar dan tidak ada urusan yang lebih besar dibanding urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya masalah apapun pokoknya serahkan. Makanya kita lambangnya itu angkat tangan, wis pasrah, sudah istilahnya kita ini minta bantuan Allah, bersandar kepada Allah. Ini hakikatnya ketika kita takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan, kita menyerah, kita merasa lemah, merasa tidak mampu. Makanya kita butuh bantuan pertolongan dari Allah. Sehingga ayat mengatakan mintalah bantuan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi takbiratul ihram. Lah gerakan takbiratul ihram macam-macam. Nah ini sekalian gerakannya. Ada yang kemudian di depan dada boleh. Ada sebagian yang lain kemudian agak ke atas, di atas bahu boleh. Ada sebagian yang kemudian jempol ini menempel di bawah daun telinga. Kalau dulu saya mondok, saya sampaikan saja ilmu dari kiai-kiai saya, itu jempolnya nempel di bawah telinga. Tapi juga tidak melarang santrinya yang kemudian hanya diangkat di atas bahu atau kemudian di depan dada juga tidak melarang. Bahkan tidak melarang juga sebagian ulama tidak mengangkat tangan. Yang penting Allahu Akbar langsung sendakep. Niku wonten ya. Cuma daripada itu menimbulkan menimbulkan gremeng-gremeng gak ngono takbiratul ihram gak diangkat tangane, dilirik tonggoe pun ikuti apa yang kemudian sudah umumnya dilakukan, itu saja yang dilakukan. Jadi yang ketiga adalah mengucapkan takbiratul ihram. Yang keempat, rukunnya salat adalah membaca surat Al-Fatihah. Ini yang wajib. Surat hukumnya sunnah. Panjenengan apal surat yang panjang, monggo. Panjenengan hafal surat yang pendek, silahkan. Yang penting saya titip, kalau memang panjenengan menjadi imam, monggo disesuaikan. Meskipun panjenengan penghafal Quran, kita penghafal Quran, masya Allah, luar biasa, tabarakallah, maka harus mengukur, harus mengukur. Dulu pernah suatu peristiwa, saya tidak bisa melupakan sampai sekarang. Di musola tempat saya kecil dulu di Punggul sana, saya besarnya di Punggul Ngedangan. Itu kemudian ada santri pulang dari pondok, kebetulan dia penghafal Quran. Subuh diminta jadi imam. Singkat kata kemudian ketika menjadi imam yang dibaca itu surat Al-Baqarah mulai dari halaman pertama, kedua diteruskan gitu. Sampai akhirnya belum sampai selesai ada jamaah itu yang kemudian kentut, jamaah sudah tua, ngapunten, kewentut, kemudian ngomong sembahyang cek suwe nih. Itu satu jamaah nggak ada yang khusyuk itu. Si imamnya sendiri langsung Allahu Akbar rukuk ya. Jadi saya masih ingat ketika kecil, oh iya ternyata sholat itu pada prinsipnya menemukan kekhusyuan. Dan saya tanya sama guru ngaji saya, hukumnya bagaimana? Hukumnya makruh ketika makmum ini tidak ikhlas. Makanya tetap disesuaikan, diselaraskan, dikondisikan. Ya sesekali monggolah. Artinya untuk membuat orang-orang banyak mendengar bacaan Al-Quran, banyak mendengar imam-imam yang enak membaca Al-Quran, silakan sesekali. Tapi kalau itu terus dilakukan bacaannya panjang-panjang, ngapunten khawatir ada jamaah yang kurang ikhlas, dan itu hukumnya makruh. Jadi kalau bisa ya imamnya ikhlas, jamaahnya juga ikhlas. Bahkan sekarang muncul khilafiyah di antara ulama, ya akhir-akhir ini mulai tahun-tahun inilah, imam kemudian sholat sambil membaca Al-Quran. Kalau membaca di depannya ada Al-Quran, tidak ada masalah. Yang jadi perdebatan sekarang ada beberapa imam itu yang pegang handphone. Nate Mersani, saya waktu itu melihat di di YouTube itu ada anak muda di daerah Bondowoso menjadi imam sholat kemudian pegang handphone kemudian membaca surat Qaf dan lain sebagainya. Maka saya titip, surat itu hukumnya sunnah. Jangan sampai yang sunnah itu menjadi perkara wajib. Meskipun niatannya baik, itu biar orang-orang banyak mendengarkan bacaan Al-Quran, biar orang-orang bisa menikmati kekhusyuan dengan Al-Quran. Kan Al-Quran itu lau anzalna hadzal Quran ala jabal. Al-Quran itu mampu meluluh lantakkan segala keadaan, permasalahan sebesar gunung pun. Kalau kita istiqomah membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan selesaikan. Memang betul di surat Al-Hasyr itu. Tapi saya hanya ingin menitipkan,
ada kaidah yang kemudian kita harus paham mana yang sunnah, mana yang wajib. Jadi kalau itu sunnah, ya kejarlah kesunahannya. Surat Al-Ikhlas saja tidak apa-apa. Karena ada riwayat sahabat yang sholat menggunakan surat Al-Ikhlas terus niku, ditanyakan kepada Nabi, maka Nabi mengatakan boleh. Ya. Bahkan ketika dia membaca surat Al-Ikhlas itu menunjukkan keikhlasannya, menunjukkan dia mengesahkan Allah, maka Allah pun senang dengan bacaannya. Jadi boleh, silakan, tidak ada ketentuan mutlak. Sekali lagi, urutan yang keempat rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Untuk makmumnya bagaimana? Makmum juga harus membaca Al-Fatihah. Karena ada pertanyaan, Ustaz, imamnya kan sudah membaca Al-Fatihah, saya kan sudah mendengarkan, dan mendengar itu kan juga sama pahalanya seperti orang yang membaca. Sempurnakan saja dengan membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini termasuk rukunnya sholat. Apa kiranya yang harus saya lakukan, Ustadz? Misalkan, ini studi kasus, saya datang sebagai makmum masbuk, imamnya sudah membaca surat, lalu kemudian saya membaca Al-Fatihah baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya sudah ruku. Maka ukur, kemudian percepat bacaan Fatihahnya sampai tuntas waladhdallin, biar satu paket Al-Fatihah baru kemudian panjenengan ruku. Karena menangi berdirinya imam pada saat takbiratul ihram itu sudah menjadi bagian panjenengan ikut berjamaah. Dulu di Sidokepung, ya, mungkin sampai sekarang ya, saya karena pindahan dari Sidokepung, ada imam itu bacaannya cepet, tarawih ini, Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Jadi saya pertama kali datang itu ya ikut Al-Fatihahnya beliau, kemudian saya Al-Fatihah belum sampai selesai beliau sudah rukuk, sudah i'tidal, sudah sujud itu. Sehingga saya kemudian ya Al-Fatihah saya tuntaskan, tapi saya percepat, mboten kok malah dienak-enak no. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya niki malah salah malah. Kalau tahu kondisinya imam ini cepat, ya, maka ya percepat bacaan Fatihahnya. Dan nanti ketika imam sudah sujud katakanlah, nggih panjenengan kemudian jangan langsung sujud, tetap jenengan sempurnakan rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian berdiri lagi dan seterusnya. Perkara jenengan baru sujud terakhir imamnya sudah salam, ya tidak apa-apa. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan kalau seperti itu tidak memungkinkan, lebih baik engkau mufaraqah. Mufaraqah ini memisahkan diri dari jamaah. Jadi dalam hati saya berniat melepaskan diri dari jamaah. Kalau saya secara pribadi, kalau itu memang memungkinkan kita tetap bisa ikut berjamaah, saya ikuti. Kecuali mufaraqah itu kalau saya misal ada imam itu kemudian betul-betul tidak mau diberitahu, bacaannya salah, dibetulkan, tidak diulangi. Kemudian kaifiatnya katakanlah harusnya i'tidal, beliau katakanlah rukuk, misalkan dari berdiri beliau lupa, kemudian sami Allah liman hamidah, saya ingatkan subhanallah, maka beliau tidak mau rukuk, ya yang seperti itu baru saya mufaraqah. Tapi kalau itu hanya karena cepatnya, hanya karena bacaannya kurang fasih, saya tidak terlalu sepakat kalau mufaraqah. Tetap kita ikuti saja jamaah itu, jamaah utama itu. Jadi membaca Al-Fatihah lalu kemudian sempurnakan Fatihah itu. Kemudian rukun sholat yang kelima yakni rukuk beserta tumaknina, yang keenam i'tidal beserta tumaknina, yang ketujuh sujud 2 kali beserta tumaknina, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud beserta tumaknina. Setelah ini saya akan coba tunjukkan, praktekkan, dan nanti kita coba sama-sama lakukan. Meskipun ngapunten panjenengan juga sudah setiap hari sholat, tapi mungkin ada bagian yang bisa kita sempurnakan. Yang kesembilan duduk, kalau tadi duduk di antara 2 sujud beserta tumaknina, maka kemudian berikutnya adalah duduk tahiyat akhir, tahiyat awal, tahiyat akhir termasuk jadi satu. Yang ke-10 membaca tasyahud dalam duduk akhir. Tasyahud artinya bacaan tahiyat itu. Kemudian yang ke-11 membaca sholawat. Jadi kalau panjenengan pakai yang at-tahiyatul mubarakatus, maka sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu yang wajib dalam rukunnya sholat. Sedangkan berikutnya kama shallaita ala sayyidina Ibrahim ilal akhir fil alamina innaka hamidum majid, ini hukumnya sunnah. Makanya kalau tarawih imamnya cepat, tahiyat akhir bisa dipakai cara itu. Panjenengan cukup sampai sholawat. Imamnya salam, panjenengan ikut salam, tidak perlu diteruskan kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, tidak perlu. Dan kadang
itu kemudian saya lakukan, kadang juga tidak, tergantung kondisi imamnya. Biar kita bisa merasakan khusyuknya sholat bersama imam dari awal sampai akhirnya. Kemudian yang ke-12 yakni salam, dan yang ke-13 ini salam yang pertama nggih. Kalau salam yang kedua hukumnya sunnah nggih. Misalkan panjenengan tahiyat akhir kemudian kok ingin buang air kecil, buang air besar atau buang angin wis ngowempet, maka menahan itu kan hukumnya makruh. Jangan diterus-teruskan. Imam sudah salam pertama, jenengan langsung salam satu kali, sudah langsung jenengan batalkan. Tidak perlu dipaksakan salam yang kedua, karena salam yang pertama wajib, yang kedua hukumnya sunnah. Boleh cukup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus langsung ke kamar mandi boleh, tanpa diteruskan salam yang kedua. Dan yang ke-13 adalah tertib. Apa itu tertib? Tertib itu urut dari awal sampai akhir. Okay. Baik, sekarang kita coba sama-sama napa nggih? Kondisinya nggih sami-sami belajarlah diniati nggih. Jadi ngapunten tidak pakai mic. Untuk takbiratul ihram, nggih, tadi saya sudah sampaikan boleh panjenengan itu ngapunten saya agak maju nggih. Jadi panjenengan boleh di depan dada, boleh di atas bahu, boleh kemudian menempel. Kalau saya karena dari kiai saya, guru saya seperti ini, maka saya sampai sekarang ya seperti ini. Sami'na wa ta'nanya saya sebagai tetap menjadi seorang santri, itu jempol kemudian di bawah daun telinga. Jadi Allahu pas aknya ini pas persendian. Aknya ini pas persendian, barnya pas nyampe mendarat di perut kita. Minimal 2 jari di atas pusar, jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu ke atas. Nggih, sebagian ada yang ke atas pun juga tidak apa-apa. Nggih, ada yang sampai seperti ini kan ada nggih. Dan kita sekali lagi saya sudah menyampaikan pondasi belajar fikih itu puncaknya adalah kebijaksanaan. Jangan sampai mudah menyalahkan. Jadi posisinya Allahu Akbar seperti ini. Dan ini pas lurus. Ada sebagian riwayat yang mengatakan seperti ini. Dan ini memang pernah dilakukan oleh sahabat dan Nabi membiarkan. Itu pun hanya karena suatu ketika ada sahabat dalam perang Uhud kalau tidak salah, kemudian terkena tombak. Lalu kemudian ngapunten, begitu ditombak ditarik, usus keluar. Lah saking keimanannya luar biasa para sahabatnya Nabi, waktunya sholat tetap sholat. Lah ususnya itu dimasukkan lagi ke perutnya, ditekan, biar istilahnya nggak sampai keluar, itu sholat. Ini luar biasanya, iman yang luar biasa sampai seperti kalau kita nggih, kok mikir sholat is melawai dan rumah sakit apa dan puskesmas ngoten nggih. Nah, zaman itu kan memang keimanan luar biasa. Jadi sekali lagi takbir Allahu Akbar. Ayo kita praktekkan sambil dihadirkan dalam hati nggih. Dalam hati bahwa Allah Maha Besar, tidak ada urusan yang lebih besar dibanding urusan Allah, urusan kepada Allah nggih. Jadi niatnya monggo dalam hati boleh terucapkan boleh nggih. Katakanlah terucapkan usolli fardhal maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Saya selesai, panjenengan bisa bersama-sama kemudian Allahu Akbar nggih. Kita coba diniati cari ilmu sama-sama belajar. Allahu Akbar. Monggo. Nah, nggih. Jadi monggo panjenengan yang bisa menikmati sendiri. Menikmati kedamaian, menikmati kekhusyuan, menikmati betapa lemahnya kita di hadapan Allah. Bahkan ketika kita meninggal nanti ya kondisinya kan seperti ini, sedekap kan. Jadi kita kemudian bukan siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa, ya inilah diri kita di hadapan Allah. Okay? Jadi posisinya terserah di depan dada boleh, di kemudian barnya pas sampai di perut masing-masing. Okay? Usahakan 2 jari di atas pusar, okay? Di atas pusar kita. Jangan terlalu ke bawah. Kalau terlalu ke atas pun saya sendiri terbiasa ya sudah, pasnya bagaimana. Kalau ada orang seperti ini ya monggo sah-sah saja. Karena prinsipnya yang penting adalah takbiratul ihramnya, mengucapkan Allahu Akbarnya. Perkara kemudian dia sedekap atau tidak, nggih monggo itu pilihannya masing-masing. Lalu kemudian ketika rukuk, maka posisinya sunnahnya ada yang kemudian mengangkat tangan. Ada yang kemudian tanpa mengangkat tangan juga boleh. Tapi kesunahan itu monggo bisa diambil. Allahu Akbar. Posisinya kalau bisa lurus antara punggung, kemudian dengan punggung dan kepala ini, pandangan mata melihat posisi tempat sujud. Jangan terlalu jauh. Ini biasanya kalau terlalu jauh karena posisi tangan terlalu tinggi di atas lutut.
atau terlalu ke bawah seperti ini sampai di bawah lutut, pasnya nggih lutut ini sebagai tanda, nggih. Pasnya lutut ini sebagai tanda. Jadi posisinya seperti ini. Nggih. Kemudian setelah itu adalah i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Ini sebagian ulama mengatakan kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah, kita tidak sami Allahu liman hamidah lagi, tapi langsung Rabbana lakal hamdu. Boleh. Jangan ikut, ya tidak apa-apa, tidak ada larangan. Jadi dari rukuk nggih, ngapunten. Sami Allahu liman hamidah. Begini boleh. Hamidah boleh, hamidah boleh. Yang tidak boleh hamidah. Nah, ini biasanya lari-lari. Ini tidak boleh karena tidak ada istilahnya kebutuhan untuk bergerak banyak itu. Makanya diusahakan langsung ditutup begini boleh, biar kita ada sandaran, ada pegangan, seperti ini boleh, seperti ini boleh. Seperti ini pun juga tidak apa-apa. Yang penting tangan tidak banyak bergerak. Oke? Ini i'tidal. Kemudian dari i'tidal, gerakan berikutnya adalah sujud. Oke? Sujud itu kondisinya adalah di mana ada 7 bagian tubuh kita yang menempel lantai. 7, oke? Dahi, kedua tangan, kedua lutut, sama kedua kaki atau jari-jari kaki. Hidung boten termasuk. Ini kalau hidung termasuk kasihan orang-orang yang kemudian ditakdir hidungnya bangir ke dalam. Pesek-pesek maksudnya nggih. Jadi hidung tidak termasuk. Jadi dahi 1, kemudian 2 telapak tangan, ini 2 berarti 3, 5, 7. Dan posisi sujud ngapunten itu kondisinya adalah ada yang kemudian saya praktekkan ya. Itu kemudian ada yang kakinya melebar, ada yang kemudian merapat begini. Ya. Kalau Imam Syafi'i sangat kuat pada pendapat kaki merapat. Kaki merapat. Yang tidak boleh ulama 4 mengatakan adalah ketika kaki ini agak seperti ini. Ini tidak boleh. Harus sedikit berdiri atau nekuk sedikit ketika sujud itu. Jadi posisinya seperti ini. Boleh seperti ini, boleh seperti ini monggo. Tapi kekuatan sujud itu ketika justru kaki rapat. Ya. Kemudian dari posisi sujud yakni duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud dari posisi sujud. Ya. Misalkan dari seperti ini. Allahu Akbar. Ini kiai saya dulu mengatakan jari jemari lurus dengan posisi lutut. Jadi tidak terlalu maju, tidak terlalu mundur. Karena kalau kemudian posisi seperti ini kesempatan untuk tangan tergelincir, ya, atau kemudian tangan bergerak sangat tinggi. Tapi kalau seperti ini, maka lebih pas posisinya. Dan ini agak sedikit tertutup rapat. Lurus, tertutup rapat. Lalu kemudian sujud lagi, dan gerakan berikutnya adalah tahiyat akhir. Usahakan tahiyat akhir untuk tetap jari itu ditekuk. Entah itu dapat jari 2, jari 3, atau hanya jempol saja dalam kondisi tertentu sikil iku kapalen, atos, krono saking ten geleke napa nggih di perjalanan, atau kemudian karena sakit-sakit tertentu, usahakan pokoknya tidak sampai dilepaskan sepenuhnya. Kecuali betul-betul tidak memungkinkan, boleh. Maksudnya bagaimana? Misalkan begini, nah ini kan tahiyat akhir nih. Nah seperti ini. Ini kalau bisa sepenuhnya, monggo, jempol sampai kelingking. Kalau tidak bisa, mungkin sebagian. Jangan langsung dilepas semuanya tanpa usaha. Jebleh-bleh ngeten niki nggih. Jadi posisinya tetap harus ada yang ditekuk sedikit posisinya. Dan posisi kepala tahiyat akhir apakah miring? Ini sebenarnya tidak ada kesunahannya. Tetapi karena mengikuti postur tubuh seperti ini pas miring seperti ini. Kalau tahiyat awal kan katanya lurus, ya karena tubuhnya pas posisi lurus. Seperti ini, ada yang kemudian tahiyat akhir seperti ini. Tadi tahiyat awal, ini tahiyat akhir. Kemudian telunjuknya, ngacungnya kapan? Ini khilafiyah. Ada yang pas awal, yang membaca at-tahiyatul lillah, buatan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Maka pas kata lillah mencucu. Ini teman-teman saudara-saudara saya di Muhammadiyah banyak yang memakai dasar itu. Jadi menyebut Allah yang pertama kali dalam tahiyat, maka ya kita tasyahud langsung, maksudnya duding langsung. Tapi di madzhabnya Imam Syafi'i nanti waktu asyhadu alla ilaha illallah. Saat kalau sudah seperti ini, apakah ada tuntunannya menggerakkan seperti ini? Sebenarnya tidak ada, tetapi sebagian orang meyakini ini kemudian untuk menjaga kekhusyuan.
Tapi saya sampai hari ini tidak pernah melakukan itu. Jadi mazhab saya ngapunten, istilahnya mondok saya di NU, kuliah saya di Muhammadiyah, ya saya sudah sangat biasa. Yang tidak boleh itu kalau sudah jenengan ngacung atau ndoding terus ngelirik tonggoi. Tonggoku iki ndodinge kapan iki? Ket awal apa engko pas asyhadu alla ilaha illallah apa kurang penggawean. Jadi usahakan ya sudah fokus sholat, nggih sholat, tetap lihat posisi tempat sujud. Bagi yang meyakini at-tahiyatu lillah boleh. Bagi yang meyakini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai fil alamina innaka hamidum majid, baru kemudian boleh ditambahkan doa setelah membaca tahiyat itu. Hafal nggih insyaallah nggih. Sebagian ada yang hafal, ada yang belum. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahyati wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ini doa agar besok ketika di hari akhir kita dijauhkan dari gangguan atau fitnah dari dajjal. Jadi seperti itu, baru kemudian salam. Assalamualaikum, pas kumnya ini pas lurus dengan bahu. Karena kum ini kan maknanya adalah penunjukan kepada engkau. Artinya anggapannya menurut Imam Ghazali, ini kajian sufi atau tasawufnya. Ketika kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri ini, yakni memberikan ucapan salam kepada malaikat. Jadi posisinya seperti ini nggih, fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullah. Seperti itu boleh. Jadi nutupnya kalau Imam Ghazali yakni setelah salam. Karena apa? Karena yang duding tadi pas saat syahadat asyhadu alla ilaha illallah, sedangkan nutupnya ini kan tidak ada momennya. Nutupnya tidak ada momennya. Nutupnya nggih setelah salam. Meskipun ini khilafiyah, tidak perlu memperdebatkan kapan dudingnya, kapan nutupnya, ini enggak ada ketentuan mutlak. Jadi posisinya seperti tadi, fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh, atau assalamualaikum warahmatullahi boleh. Lalu kemudian ditutup sambil gerakan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga boleh. Perkara mengusap wajah ini juga khilafiyah. Bagi yang kemudian tidak memperbolehkan mengusap wajah, kalau menggunakan mazhabnya makomnya Gus Baha, betul-betul jadi perdebatan luar biasa. Jadi Gus Baha sampai menanyakan, nek mari sholat gak oleh ngusap wajah, apakah boleh kalau habis sholat pegang HP? Ya tidak apa-apa, karena yang dilarang itu ngusap wajah. Apa bedanya ngusap wajah kalau nyekel HP misalkan begitu. Jadi ini bahasa kiasan saja bahwa ayo kita tidak terlalu memperdebatkan perkara yang khilafiyah. Selama itu kemudian kita bisa duduk bersama, berjalan bersama, beribadah bersama, sama-sama tujuannya memakmurkan masjid untuk menggapai ridhonya Allah, ayo kita berjalan bersama-sama. Insya Allah pada akhirnya nanti besok tidak ada ketetapan pertanyaan oleh malaikat, biyen kabira Allahumma bait baini. Biyen gak atahiyatul mubarakatuh sapa atahiyatul lillah. Enggak ada pertanyaan itu dari malaikat, enggak ada. Kalau itu ada pertanyaan dari malaikat, ya ayo kita pelajari bersama-sama, dihafalno bareng-bareng. Kalau itu ada, saya khawatirnya perkara yang lain ada juga. Misalkan perkara tajwid dalam membaca Al-Quran. Waduh Ustaz, kalau tajwid gak apal-apal. Apal ikfa, idhar lali. Idhar apal, idgham biguna gak ngerti. Ya itu kalau itu jadi pertanyaan, alamat gak sing mlebu surga ya kalau tidak lulus dari perkara-perkara itu. Jadi tetap pertanyaannya kan sederhana. Apa istilahnya, siapa Allah, siapa Tuhan kita? Man robbuka, man nabiyuka, siapa nabi kita. Tidak ada perkara yang sifatnya khilafiyah. Kok sampai ketahuan ya waktunya tidak terasa. Baik, saya kira insya Allah itu mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Nggih, monggo Bu. Oh, nggih. Terusan. Nggih. 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 Nah, ini kalau kan kita pakai lengan panjang, harus saya buka ini atau seperti ini enggak apa kan saya gimana ya? Nggih. Jadi posisi auratnya perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan kan begitu nggih. Dalam kondisi takbiratul ihram itu memang sangat disunahkan posisi tangan itu diangkat. Tapi perkara ini apakah putihnya harus terlihat tidak jadi ketentuan, tidak jadi ketetapan. Sehingga meskipun di dalam mukena tidak apa-apa, di luar pun juga tidak apa-apa. Yang paling terpenting bahwa takbiratul ihram itu kemudian kita melafadzkan kalimat takbir Allahu Akbar. Jadi boleh di dalam mukena tidak apa-apa,
agak keluar sedikit juga tidak apa-apa. Yang penting ketika kondisi keluar pun tidak ada perkara yang menimbulkan kemudorotan. Misalkan sampai keluar itu terlihat bagian lengan dan lain sebagainya, sehingga ada lawan jenis yang melihat dan itu menjadi satu fitnah, maka itu dihindari. Makanya perempuan kan biasanya baju muslim itu ditambahi pakai deker. Nah, untuk menutupi, karena pergelangan ini masih termasuk bagian dari aurat. Sedangkan yang putih ini kan bukan, ya? Jadi boleh terlihat. Jadi itu insya Allah. Ada lagi? Nah, pun cukup? Oh, nggih, monggo Pak. Nggih. 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 Nggih, matur sumanun. Jadi perkara salat memang dasarnya hanya sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Ini hadis sahih ini, nggih. Kalau di Al-Quran sederhana, sholatan hanil fahsya'i wal mungkar. Jadi kedudukan Al-Quran itu yang umum, hadis itu yang akan menjelaskan lebih spesifik, kitab itu yang akan menyempurnakan. Maka ba'da asar dan ba'da subuh sederhananya Nabi tidak melakukan. Mengapa kemudian Nabi tidak melakukan? Maka ini yang kemudian menjadi pertanyaan di antara kita juga. Apa kok Kanjeng Nabi kok gak ngelakoni ya mari asar gitu ya. Dan kemudian ba'da subuh kenapa Nabi tidak melakukan? Maka kemudian muncul wawasan di antara ulama, muncul pandangan, tapi bukan menjadi ketetapan. Pandangan, wawasan. Yang ba'da asar, pandangannya beberapa ulama di beberapa kitab yang saya baca itu, yakni ba'da asar itu adalah waktu di mana seseorang itu sedang sibuk melakukan aktivitas di rumah. Jangan sampai perkara sholat menghalangi atau membatasi atau mengganggu kesibukan waktu sholat. Makanya zuhur, asar sampai sholat tidak dijaharkan, disirihkan, bacanya kan tidak keras. Itu karena Islam betul-betul menghormati orang-orang yang sedang beraktivitas, orang-orang yang sedang beristirahat. Sedangkan maghrib, isya dan subuh ini dijaharkan karena di waktu itu diyakini ulama adalah waktu orang-orang yang kemudian lelah. Katakanlah maghrib, isya orang setelah bekerja lelah. Maka kalau imamnya ini siri, pelan, khawatirnya mengurangi kekhusyuan. Ini pandangan wawasan ulama. Jadi ba'da asar ini waktu kesibukan, dan ba'da subuh ini kemudian ulama mengatakan kejarlah kemuliaan, keutamaan selain sholat. Satu, bisa zikir, bisa membaca Al-Quran, termasuk mengerjakan urusan rumah. Katakanlah seorang istri melayani suami itu satu rangkaian ibadah yang kemudian Islam tidak pernah membatasi. Makanya jangan sampai perkara sholat itu menjadi alasan kemudian kita tidak produktif atau profesional dalam bekerja, ataupun sebaliknya karena bekerja membuat kita tidak sholat atau tidak khusyuk di dalam sholat. Jadi wallahu alam bisawab, kurang lebihnya kados ngoten insyaallah. Ngapunten. Enten malih? Nggih, monggo Pak. Membaca surat Al-Fatihah bagi makmum, apakah mengikuti imam dalam hati atau setelah? Jadi untuk bacaan Fatihah seorang makmum tetap imam membaca Fatihah, kita harus mendengarkan, menyimaknya. Kalau ada salahnya maka kita betulkan. Salahnya jali maka kita ingatkan. Salahnya siri kita betulkan dalam hati. Apa bentuknya salah yang jali? Kesalahan urutan misalkan. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, langsung ar-rahmanirrahim. Ini jali. Tapi kalau itu hanya siri, alhamdulillahirabbil, harusnya alamin, tapi imamnya alamin, maka betulkan sendiri dalam hati. Tugas kita belajar Al-Quran, tahsin, membetulkan bacaan dan tajwid makharijul huruf, maka tugasnya adalah menyempurnakan itu. Lalu kemudian kapan kita membacanya sendiri? Setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Walad dolin, antara walad dolin amin dengan surat. Ini kalau imam memahami konteks bahwa makmum harus membaca Fatihah, pasti diberi jeda sebentar, diberi jarak sebentar untuk makmum membaca Al-Fatihah. Jadi jawabannya insya Allah itu. Nggih, wonten malih, monggo Pak. Nggih. Nggih.
Oh, nggih. Nggih. Jadi untuk doa setelah salam itu yang masyhur napa kalimatnya? Alhamdulillahilladzi, bunyinya apa ya? Saya kok lupa ya. Intinya berlindung hampir sama dengan doa yang dibaca setelah fil alamina innaka hamidum majid. Kalimatnya yang terakhir ada wa najata minan nar itu. Saya kok tiba-tiba lupa, ngesleng. Kalau mudahnya yang tadi tidak apa-apa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahyati wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Tadi ingat ya, tiba-tiba kok lupa karena saya juga tidak pernah melakukan atau jarang melakukan lebih tepatnya. Jadi ada kalimatnya bunyinya terakhir wa najatam minan nari wal afwa indal hisab. Depannya napa niku? Napa Pak sekalian? Nggih, mungkin nek eling diapunten ya, ini keterbatasan ya. Jadi doanya monggo, sebenarnya bebas, tidak ada ketentuan mutlak doa itu apa, karena sebenarnya doa itu ya sesuai dengan kebutuhan dan hajat kita. Karena tidak ada doa yang mustajabah karena ayat. Saya ulangi, tidak ada doa yang mustajabah karena ayat, tetapi doa itu mustajabah karena memang diridhoi oleh Allah. Jenengan apal bahasa Jawa, ya Allah jenengan sepunten dosa kula monggo. Jenengan hafal bahasa Arab juga silahkan. Yang paling terpenting ya tadi, bahwa kemudian kita mengerjakannya dengan ikhlas, tahu maknanya, tahu maksudnya, apa yang kita harapkan kepada Allah, itu yang dibaca. PR ini, nah ini alhamdulillah matur nuwun, saya diingatkan kembali untuk membacanya kembali. Ada doanya. Kalimatnya terakhir wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Depannya yang saya kelewatan lupa ini. Jadi insya Allah itu monggo terserah, doa apapun boleh. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira boleh. Robbana doa sapu jagat juga boleh. Tidak ada ketentuan mutlak, tidak terikat. Doa setelah salam itu tidak ada ketentuan. Mungkin ada yang hafal doanya. Mboten nggih? Nggih, padha-padha lali nih. Kalau imut ngarepe sret ngoten terus kok supe malih. Ada pertanyaan lagi? Napa pun cekap? Oh nggih, monggo, Pak. Oh sampun. Baik, insyaallah dirasa cukup, mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hadzal majlis, barik lana jami'a, barik lana ilman nafi'a, barik lana silaturahim, barik lana salati waqtiha wal jama' fi hadzal majlis mubarak. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa lil jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Istighfar 9 kali. Astagfirullah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pangapunten sangat matur sembah nuwun rawuh. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.